Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kesempatan yang mulia di tempat dan hari yang mulia ini, mari terus kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah serta berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangannya. Karena hanya dengan bekal takwa inilah kita semuanya akan berpulang menghadap Allah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran ada dialog antara Allah dan iblis. Dialog itu terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Begitu Nabi Adam tercipta, kemudian Allah memerintahkan kepada penduduk langit, malaikat dan iblis, menyuruh sujud. Sujudlah kalian kepada Adam. Maka fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Semuanya bersujud kepada Adam kecuali iblis. Ketika iblis tidak mau bersujud, maka Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, kenapa kau tidak mau bersujud kepada Adam, padahal itu adalah perintahku, kata Allah. Dalam tafsir diceritakan sujud di sini adalah sujud memuliakan Nabi Adam, bukan sujud sebagai ibadah. Iblis kemudian menjawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana mungkin aku akan sujud kepada Adam, kata iblis, sedangkan aku terbuat dari api, sedangkan dia Adam terbuat dari tanah. Unsur api lebih mulia, lebih terhormat daripada tanah. Mendengar jawaban iblis yang penuh kesombongan itu, kemudian Allah mengusir iblis dari surga. Yang perlu kita garis bawahi adalah kata-kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, aku lebih baik daripada dia. Itu adalah kata-kata atau kalimat yang menunjukkan kesombongan. Dan sombong dimurkai oleh Allah. Al-mutakabbir huwallah, yang berhak sombong adalah Allah.
Maka iblis itu dahulunya dia seorang abid, seorang alim, seorang arif. Dia itu beribadah kepada Allah siang malam sampai ribuan tahun, itu iblis. Dia juga alim, tetapi karena kata-katanya, karena kesombongan hatinya, maka iblis diusir dari surga. Dan dalam tafsir diceritakan sebenarnya iblis itu sudah pernah hendak bertobat. Zaman Nabi Musa, iblis sempat berbincang dengan Nabi Musa. Wahai Musa, tolong tanyakan kepada Allah, apakah ada peluang untuk bertobat? Tentu Nabi Musa sangat bergembira, iblis mau bertobat. Kemudian disampaikanlah keinginan iblis itu kepada Allah. Kita tahu Nabi Musa mendapatkan julukan Kalimullah. Kalimullah itu hamba yang bisa bercakap dengan Allah secara langsung. Maka ketika Nabi Musa menyampaikan keinginan iblis itu kepada Allah, ya Allah, iblis hendak bertobat. Allah kemudian memberikan syarat. Sampaikan kepada iblis, kalau dia mau bertobat, silahkan dia pergi ke kuburan Nabi Adam dan suruh dia sujud di kuburan Nabi Adam. Pesan Allah itu disampaikan kepada iblis. Wahai iblis, kalau kau ingin tobat, maka pergilah ke makam Nabi Adam dan sujudlah kepada Adam. Karena dulu kamu diusir dari surga karena membantah perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Sekarang kau pergilah ke kuburan Nabi Adam, sujud. Mendengar kabar itu, iblis murka. Bagaimana mungkin aku akan sujud di kuburan Nabi Adam? Ketika Adam hidup, saya disuruh sujud, saya tidak mau. Apalagi sekarang dia sudah mati. Maka saya tidak akan mau sujud di kuburan Nabi Adam. Kesombongan iblis tetap ada. Maka iblis selama-lamanya dia akan dikutuk oleh Allah karena kesombongannya. Sombong adalah meremehkan orang lain. Imam Ghazali membagi kesombongan atau takabur itu menjadi dua. Pertama, takabur urusan dunia, dan yang kedua, takabur urusan akhirat. Takabur urusan dunia bisa jadi karena materi, kekayaan. Dia memandang rendah orang-orang yang dia anggap miskin. Dia menganggap rendah orang-orang yang berpangkat rendah, yang dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Dia menganggap rendah orang-orang yang secara fisik lebih lemah daripada dia. Itu takabur urusan dunia. Maka kata Sayyidina Ali, kalau urusan akhirat, pandanglah yang lebih tinggi darimu. Tetapi kalau urusan dunia, pandanglah yang lebih rendah dari kamu, sehingga timbul syukur dan hilang takabur. Kalau kita urusan dunia, pandanglah yang lebih rendah. Kita punya mobil, bagaimana supaya kita tidak takabur? Bagaimana supaya hati kita qanaah? Lihat yang lebih rendah. Saya sudah punya mobil, sementara tetangga saya hanya punya motor. Yang punya motor memandang yang punya sepeda. Yang punya sepeda memandang yang tidak punya apa-apa, kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki berpikir saya masih bisa berjalan, sementara teman saya sudah lumpuh, tidak bisa jalan kemana-mana. Yang lumpuh melihat yang sedang sakit, tergeletak di rumah sakit.
itu urusan dunia, tapi urusan akhirat pandang yang lebih tinggi. Saya sholat sehari semalam bisa jamaah hanya 2 kali, sementara beliau bisa sampai 5 kali jamaah di masjid, sehingga timbul semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Itu urusan akhirat. Kata Imam Ghazali, sombong yang kedua sombong urusan akhirat. Sombong urusan akhirat itu sombong urusan ibadah. Setinggi apapun, sebanyak apapun ibadah kita tidak boleh meremehkan ibadah orang lain. Mungkin sholat kita khusyuk, jangan memandang orang yang sholatnya tidak khusyuk. Dalam hati berpikir sholat tidak khusyuk seperti itu pasti tidak diterima oleh Allah. Tidak boleh. Kalau kita bisa bersedekah banyak, bersyukurlah. Tapi jangan memandang rendah orang-orang yang sedekahnya mungkin tidak sebanyak kita. Kalau kita diberi kesempatan bisa berhaji atau umroh, bersyukurlah tanpa harus kita meremehkan saudara-saudara kita yang belum diberi kesempatan untuk haji dan umroh. Begitu seterusnya. Sayyidina Ali juga berpesan, kalau kau melihat orang yang usianya lebih tua dari kamu, maka berpikirlah dalam hati, orang ini ibadahnya pasti lebih banyak daripada saya. Sebaliknya, kalau kau melihat orang-orang yang usianya lebih muda daripada kita, berpikirlah dalam hatimu, kata Sayyidina Ali, anak muda ini dosanya tentu lebih sedikit daripada dosa saya, sehingga tidak ada peluang kita untuk memandang rendah orang lain, karena memandang rendah orang lain itu adalah ketakaburan atau kesombongan. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, di akhir khutbah ini saya ingin menyampaikan satu kisah. Nabi Musa alaihissalam pernah bermunajat kepada Allah, ya Rabb, saya ingin tahu apakah di dunia ini ada orang yang melebihi ibadah saya. Allah kemudian menjawab, wahai Musa, nanti kalau kamu datang kepadaku lagi, bawalah seseorang yang kau anggap dirimu lebih hebat daripada dia, atau bawalah siapapun yang kau anggap dirinya lebih hina daripada kamu. Nabi Musa kemudian mencari-cari, ada seseorang yang dia menganggap dirinya lebih hina daripada dia, hendak dibawa ke hadapan Allah. Tapi Nabi Musa berpikir, iya, kalau orang ini lebih hina daripada saya, tetapi kalau dia ternyata lebih mulia daripada aku, celaka. Kemudian Nabi Musa beralih ke binatang, dicari di mana-mana, hatinya tetap khawatir. Ya, kalau Allah memandang dia lebih rendah, lebih hina, kalau dia justru lebih mulia, tentu saya akan celaka. Akhirnya Nabi Musa berjalan, ada seekor anjing kudisan. Anjing itu tergeletak di pinggir jalan. Nabi Musa sempat berpikir, ini anjing saja ini akan aku bawa ke hadapan Allah. Tentu saya lebih mulia daripada anjing ini. Seketika itu Nabi Musa kemudian berpikir, iya, kalau anjing ini dia lebih hina daripada aku, kalau di hadapan Allah dia ternyata lebih mulia, tentu saya celaka.
Akhirnya Nabi Musa menghadap Allah tanpa membawa apa-apa. Allah bertanya, mana ya Musa, seorang yang kau anggap dirimu lebih mulia daripada dia? Nabi Musa menjawab, ya Allah, ampuni saya. Sudah saya cari kemana-mana makhluk itu, tapi saya tidak menemukan. Saya tidak berani menganggap makhluk Allah lebih hina daripada saya. Saya takut ya Allah. Allah kemudian berfirman, wahai Musa, andaikan kau datang kepadamu dengan membawa seseorang yang kau anggap dirimu lebih mulia daripada dia, maka saat itu juga namamu akan aku coret dari daftar kenabian, karena itu adalah bukti kesombongan dan ketakaburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin fi kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sifat takabur walaupun kecil. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sikap takabur dan kesombongan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.